Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV Sharp Aquos dengan tipe LC 32LE 34OM. Iya. LC 32LE 34OM 340M LC 32LE 340M. Katanya TV ini waktu dicolokin dia keluar suara meledak gitu pemirsa. Nah, kalau udah penyakit awal kayak gitu saya nggak colokin dulu nih ke arus listrik 220 volt. Pasti harus saya bongkar dulu ya. Tapi sebelum itu saya ambil avometer dulu yang analog aja. Terus pakai skala kali 1. Terus silo ya. Nah, ini deh, ini. Pemirsa bisa lihat di lampu continuity ya. Nanti berwarna merah waktu saya tempelin probe-nya. Lihat. Oke. Sekarang ambil steker dari TV itu. Tempelin probe seperti ini. Tuh. Nggak nyala sama sekali pemirsa. Langsung aja deh saya buka. Ambil obeng plus terus buka satu persatu skrupnya pemirsa seperti ini. Ini kuat banget ya. Gimana cara memperbaiki TV Sharp yang tiba-tiba rusak? Sharp yang kalau dicolokin ada suara meledak. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Ini dia penampakannya pemirsa. Jadi arus listrik masuk dulu ke PCB ini, diolah dulu listriknya, kemudian pas udah pas baru dimasukin ke sini. Sini ya. Jadi ini power supply-nya harus kita cek dulu, kayaknya kerusakannya ada di sekitar sini deh. Waktu saya perhatiin seperti ini saya nggak nemuin tanda-tanda komponen yang rusak. Karena saya nggak juga nemuin ada IC di sini. Di sini hanya menggunakan MOSFET.
1, 2. Oh bukan, ini dioda. Dioda kakinya 3 pemirsa. Terus ini apa nih? Ini MOSFET. Elko nya juga nggak ada yang kelihatan pecah. SCK nya juga nggak pecah. Biasanya beberapa TV ada yang SCK nya pecah. Terus ini trafonya udah kayak agak gosong. Tapi di sini saya lihat juga ini kayak bekas gosong gitu ya. Terus di sini juga kotor banget. Mesin TV-nya juga nggak kelihatan ada yang janggal. Saya mau lepas dulu skrupnya pemirsa, ada 4. Saya lepas, terus saya balik, saya lihat kira-kira ada nggak IC di sana. Nggak mungkin kayaknya kalau nggak pakai IC. Biasanya double layer ya, ada IC-nya biasa di baliknya. Beneran nih pemirsa, di sini kan ada IC nih. Ada 1, 2 buah IC. 1, 2. Ini ada IGBT. Biasanya kalau misalnya nggak tidur posisinya, misal dia berdiri, biasanya dinamain MOSFET. Ini ada bekas solderan. Ini adalah dioda. Terus saya balik ini nih, dioda. Terus ini ada juga bekas goresan ini pemirsa. Ini bekas solderan. Apa yang rusak ya? Bagian mana ya? Ini ada resistor yang udah rusak nih kelihatannya. Udah buruk kondisinya. Coba dibalik deh. Di sini ada sekring pemirsa. Coba saya cek dulu sekringnya, kira-kira masih nyambung apa enggak sih. Bisa dilihat di lampu continue itu pemirsa. Tuh. Ternyata sekringnya juga putus. Sekring putus berarti ada komponen yang rusak. Kalau misalnya kita sambung lagi sekringnya, nanti dia bakal meledak lagi. Sekring putus ya, fix ya. Lihat, avometernya nggak kenapa-napa, tapi sekringnya putus. Biasanya kalau sekring putus itu ada MOSFET yang rusak. Sayangnya komponen tester saya rusak. Dan mau nggak mau harus berspekulasi deh. Kita coba ganti MOSFET-nya. Yang ini biasanya. Pemirsa, untuk ngebuktiin power supply-nya memang nggak bekerja, jadi saya mau coba colokin stekernya ke arus listrik 220 volt. Kalau misalnya korslet nanti lighting dan MCB rumah saya bakal turun. Kalau misalnya korslet juga, biasanya juga di sini ada percikan api. Nanti bisa kita lihat, kita identifikasi kira-kira di bagian mana percikan api itu. Bismillah. Udah saya colokin, dan memang arus listrik nggak masuk karena sekring putus. Dan saya coba mau buka MOSFET-nya dulu. Pemirsa, waktu tadi saya cek sekring ya, nggak gini. Pemirsa, waktu saya cek sekringnya kan putus ya. Terus saya tes buat colokin ke arus listrik 220 volt, dan memang arus listrik nggak bisa masuk ke sini sama sekali ya. Dan saya langsung curiga sama beberapa dioda. Untuk kali ini semua dioda udah saya lepas, bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dioda udah saya lepas dan udah saya ukur tadi. Beberapa dioda tuh memang udah rusak banget. Contohnya yang seperti ini. Ini ada D7020. Saya pakai avometer analog karena lebih gampang untuk ngecek dioda pemirsa. Tuh, rusak D7020. Terus D7018
D7018, D7018 ini masih bagus. Gini aja ya biar kelihatan. Masih bagus pemirsa. Terus ada D7019, masih bagus. Terus ada D7017, D7017 ini kayaknya rusak nih. 7017 rusak. Berarti udah saya nemuin 1, 2 dioda yang rusak. Terus D7014, rusak juga. D7014 rusak juga. Jadi 1, D7020, D7017, D70 berapa tadi? 14. Terus D7018 nih saya cek. D7018 rusak. Jadi yang rusak di sini adalah 7014, 7018, 7017, 7020. Terus ada sekitar 4 dioda lagi. D7004, masih bagus. D7001, ini kakinya nggak kelihatan. Iya, rusak pemirsa. Terus D7007, D7007 masih bagus. D70, D7100 masih bagus. Nah, itulah tadi dioda yang rusak. Jadi saya mau copotin dioda yang rusak itu, terus coba saya cari di komponen di toko elektronik. Coba saya cari dioda yang rusak itu di toko elektronik, terus saya ganti pemirsa. Nah, sebelum itu saya mau buka dulu MOSFET-nya. Dan sekalian saya cari, biasanya sih MOSFET-nya rusak juga. Pemirsa, setelah saya perhatikan ternyata TV ini pernah diobrak-abrik kayaknya. Dan banyak banget skrup yang nggak terpasang di sini pemirsa. Dari luar aja saya udah ngelihat ada satu skrup yang nggak terpasang. Terus begitu sudah saya buka covernya, saya ngelihat ada beberapa skrup yang nggak terpasang. Seperti ini. Ini 1, terus 2, kemudian 2, 2, terus 3, 4 skrup yang nggak terpasang pemirsa. Dan ini adalah area yang sensitif ya, karena di sini adalah tempat untuk backlight. Jangan-jangan backlightnya udah nggak ada gitu, saya khawatir nih. Nanti kalau memang setelah saya ganti komponen pada power supply, saya hidupin ternyata backlightnya nggak hidup. Waduh, berarti memang TV ini udah dicuri backlightnya kayaknya. Saya nggak tahu storynya gimana TV ini.
katanya sih memang nggak pernah diservis gitu aja. Terus kok kalau misalnya dibawa ke tempat servis, dibawa ke tempat servis, kalau misalnya TV kondisi seperti ini mati total, terus mati total, kenapa kok kotak backlightnya yang dibuka gitu, bukan power supply-nya yang dibetulin? Padahal banyak banget dioda yang rusak, ada 5 dioda, kemudian dengan satu MOSFET yang mungkin rusak juga, dan inilah yang dicurigai rusak. Ada 7 buah komponen sama fuse. Tapi kenapa yang dicek cuma satu dioda aja di sini, yang saya tunjukin di awal-awal video itu, yang ada bekas solderan. Nah, kok bisa seperti itu gitu ya, agak aneh. Nah, setelah saya coba ganti komponen yang ini, yang ada 7 buah ini, nanti saya bakal balik lagi ke pemirsa dan mau tes kira-kira hidup apa enggak.